Bismillahirrahmanirrahim ya ikhwani, alhamdulillah saya sedang berada di Bogor, Kecamatan Leuwiliang, Desa Leuwi Mekar, Leuwi Mekar, Kampung Kampung Setu Lebak. Setulebak, bukan Situlebak ya, Setulebak. Setu Lebak. Di Pondok Pesantren Al-Quran Al-Muhajirin. Pondok Pesantren Al-Quran Al-Muhajirin. Jadi hijrah terus dong. Insya Allah. Perkenalan antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus. Saya dari Bogor dan saya pengajar di sini di Ma'had Tahfidz Al-Muhajirin. Pernah mondok di mana? Tahun 2014 saya mondok di Ma'had Al-Badr Al-Islami. Terus udah Badali di Mahadul Bayan, Al-Bayan Cianjur. Albayan berapa lama? 1 tahun Oh, 1 tahun. Di Badr 1 tahun ada? lebih. Oh, di Badr ada 3 semester? 3 semester. 3 semester. Kalau di Albayan 1 tahun. 1 tahun. Status? Status jomblo. Ya, antum perkenalan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama Ana Saifullah, Ana dari Sukabumi, Oh, asli Sukabumi. asli Sukabumi. Terus Ana di sini sebagai rekan beliau. Wah, Masya Allah. Sudah begitu aja lah. Di Paskas udah berapa lama nih? Rompi Paskas nih. Kalau di Paskas sekitar ada ya 3 tahunan lah. Antum 3 tahun, 3 antum? tahun. Sekitar 2 tahunan. Oh iya, pokoknya jadi intinya ini dulu baru ini. Jadi antum diajak sama ini. Atau Ini gimana ceritanya? Ikut kakak ipar. Oh, antum Jadi sekarang kakak. jadi komandan drop point. Ya. Jadi kakak beliau itu kakak ipar saya. Kita itu saudara. Kakak kandung beliau itu kakak ipar saya. Jadi kakak kandung beliau menikah Jadi- dengan kakak saya. Oh, gitu. Kakak ipar antum dulu yang di Paskas. Ya, yang pertama kakak Ana yang jadi sebagian ikut gitu. Kita tuh ikut Antum berdua. diajak sama kakak, antum diajak sama kakak ipar. Ya, sama-sama ikut. Nah, kok bisa antum yang jadi komandan nih? Gara-gara antum di pesantren drop point atau gimana? Ya, jadi karena memang kakak ipar pindah ke Sukabumi Oh, dan iya. kebetulan yang dipilih itu kan karena memang pilihan dari pusat, karena bukan keinginan saya sendiri, karena pusat lah yang meminta. Dan kebetulan qadarullah masyaallah ini ujian dan ini suatu apa ya, Amanah? amanah yang amat besar ya. Iya, iya, iya. Tanggung jawabnya masya Allah. Jadi saya diamanahi oleh pusat untuk menjadi komandan di Drop Leuwiliang. Oke, berarti kita akan ada 2 pembahasan nih. Perspektif nanti kita ngomongin pesantren ini, terus kita ngomongin Paskas. Kalau gitu kita ngomongin Paskas dulu aja. Paskas tuh apa? Siapa yang jawab dulu? Sebenarnya Aduh. Paskas itu ada singkatannya ya, Paskas, pasukan amal soleh sebenarnya. Cuma di sini gitu kan, pasukan manggul beras. Nah, jadi gimana tuh kok bisa pasukan Mongol Beras? Ya, karena apa ya? Angka baiknya kayak gitu itu kan. Kalau pasukan amal soleh itu terlalu wow gitu. Oh iya, iya, Gitu. betul. Makanya digantilah. Bukan diganti Jokes itu mah ya. Ya, biasa aja lah gitu. Ya gak Jadi pokoknya Paskas tuh yang ngirim-ngirim beras. yang Dari kira-kira gerakan infak beras. kira-kira beras. Jadi gerakan infak beras itu apa? Itu dulu. Kalau gerakan infak beras itu beda lagi. Jadi itu buat orang tua asuh. Kayak gerakan infak beras GIB itu ya kan. Itu buat kayak orang tua asuh yang ngasih donatur ke 25.000 yang ini. 25.000 Satu anak yatim atau santri kalau ini. Oh. Jadi berarti terhitung ada data santrinya. Ada. Santri berapa? Yatim berapa? Gitu. Ya, jadi per santri itu 25.000. Kalau misalkan megang 1 sampai 2 itu 2 orang tuh 50.000 gitu aja. Oh, jadi disebutnya orang tua asuh donatur tuh. Nah, iya itu. Donatur tuh bebas mau ambil 1 anak, mau Ya. 2 anak. 2 anak. Kalau 2 anak misalnya ambil 1 anak berarti dia infak 25.000 per. berbulan. Oh gitu, ambil 2 anak 50.000. Ya begitu. Gimana caranya mau jadi donatur? Gampang sebenarnya, kalau mau jadi donatur tinggal infak aja
Lewat mana? Lewat misalkan mau terdekat aja. Kalau mau langsung transfer juga bisa lewat linknya ya. Oh, tinggal cari di Google ada langsung. Tinggal cari aja sih sebenarnya. Oh, gerakan infak beras. Ada Klik yang di situ. Oh iya, tinggal infak, transfer bisa. Oh iya. Iya. Gimana caranya mau jadi pasukan amal soleh? Sebenarnya gampang kalau jadi itu. Heeh. Kitanya mau aja. Mau kapan, mau siap gerak gitu. Oke, kita Yang penting istiqomah ini. istiqomahnya. Yang penting istiqomah dan nggak dapat apa-apa ya. Enggak. Dan kita gak ngirim-ngirim beras ke setiap pondok itu tidak digaji, tidak di apa. Tapi insya Allah, Allah yang akan membalas. Masya Allah. Jadi gini, Iwa, Ana tuh awal tahu gerakan infak beras tuh waktu Ana ngajar di Kampung Quran di Sumedang itu. Ternyata ada datang setiap bulan itu gerakan paskas ini datang. Anak kira itu karyawan. Anak kiranya gitu, rapi, pakai rompi, bawa mobil itu mah. Iya. Ngirim beras. Anak kira itu karyawan digaji, Kak. Anak kira. Ternyata tahu dari antum nggak digaji. Enggak. Masya Allah itu. Jadi antum setiap bulan ngirimin beras, nggak digaji, Enggak. meluangkan waktu antum, Meluangkan waktu. dan antum nggak pakai mobil lagi. Enggak pakai mobil. Kamu bisa nggak pakai mobil? Ya karena kita belum punya. Iya. Jadi apa yang ada gitu? Itu motor siapa? Nah, motor pribadi. Pribadi. Kalau bensin? Bensin. Kalau bensin insya Oh, Allah ada. biaya operasional, Oh, tapi kalau bensin ada. kita lebih mengutamakan uang operasional yang diberikan dari pusat itu untuk makan gitu. Oh, Karena- untuk makan. Oh iya. Jadi ada beberapa yang bensin sendiri. Iya, sebagian sih. Oh iya sebagian. Oh gitu. Jadi kita nggak fokus ke situ gitu kan. Bensin pribadi gitu. Memang bener-bener amal soleh ini mah ya. Nah, insya Allah. insya Allah. Gimana? Karena sesuai dengan perintah Rasulullah kan kita harus memuliakan anak-anak yatim dan menghafal Al-Quran. Santri ya. Kita kan ingin di surga nanti apa hadisnya? Ustaz? Oh, ana wa kafilul yatim Wakafil yatim. kahataini fil jannah. Insya Allah kan dengan kita memuliakan anak yatim, semoga dengan kita mengantarkan beras untuk anak-anak yatim, semoga pahalanya dapat mengalir. Karena setiap butir nasi yang mereka makan itu akan menjadi tenaga energi untuk mereka beramal soleh dalam menghafal Al-Quran. Dan kita tahu bahwa setiap huruf yang mereka baca itu menjadi satu pahala. Bahagia mereka membaca banyak sekali ayat Al-Quran, berapa huruf yang mereka baca dan sampai mereka hafal, Masya Allah, pahalanya banyak sekali dan Insya Allah mengalir untuk kita. Nah, berarti paskas ini dari golongan apa aja nih? Ada pekerja. Ada pekerja. Mahasiswa ada? Mahasiswa ada. Oh, ini guru pesantren antum ya, masuk paskas. Nah, ada bentrok-bentrok gak kalau antum dulu nih? Sama kerjaan bentrok gimana? Ada gak? Kadang-kadang sih sama kerjaan ada kadang-kadang pas lagi ngirim, pas lagi kerja gitu. Jadi nggak sempat ngirim, kadang gantian. Kadang ada yang masuk, kadang ada ganti gitu lah. Kalau antum ada bentrok-bentrok sama ngajar atau gimana? Kalau alhamdulillah ya, karena memang saya sadar karena banyak sekali dosa saya di masa lalu. Jadi dengan melakukan kegiatan ini saya berharap bisa terhapus dosa-dosa saya di masa lalu dan berusaha lah gitu. Saya sendiri kadang kalau misalkan memang udah di waktunya lagi ngantar, ada jadwal, ya sudah saya tinggalkan dulu gitu. Tapi nanti di cancel untuk hari esok baru saya bagian ngajar. Oh, gitu. Jadi diganti waktu. Pokoknya intinya paskas ini tidak memaksa. Tidak memaksa. Oh, jadi misalnya gabung aja. Kalau ada waktu misalnya kita ngirim. Gerak, Kalau misalnya lagi halangan, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak ada paksaan apa-apa. Nggak ada paksaan apa-apa. iya. Karena yang kita harapkan di sini itu pahala. Kalau misalkan kita terpaksa akan sesuatu, berarti tidak ikhlas akhirnya gitu. Karena kan ikhlas itu kita ketika kita bertakarub kepada Allah dan memurnikan segala tujuannya gitu. Dorongan diri sendiri. Dorongan diri sendiri. Oh iya, masya Allah. Drop point di pesantren ini. Setiap bulan di sini turun beras berapa? 5 ton lebih. 5 ton setiap bulan. 5 Atau ton lebih. tanggalnya ditentuin nggak? Tanggal 5 Nah. atau tanggal 1? Apanya tuh? Tanggal turun Datang. berasnya. Nah, kalau untuk datang turunnya beras itu nggak tentu. Oh, nggak Kita tentu. nunggu keputusan dari pusat. Kadang dari pusat Oh, tanggal tapi 5, dikasih tahu dulu. Iya. Oh iya.
kadang tanggal 5, kadang lebih. Oh iya iya, iya. Tapi nggak jauh dari situ sih tanggal awal kan. Oke, turun 5 ton jeger. Iya. Nah, terus dikirim ke berapa pondok? Pondok Iya. dulu. Alhamdulillah Luliang ini sudah 53 pondok yang masuk list, yang insya Allah. Oh. Nah, gimana tuh? Antum pakai motor tuh gimana caranya bisa ke 53 pondok itu? Nah, atas izin Allah, alhamdulillah kawan-kawan ini semangatnya luar biasa. Terkadang kalau misalkan posisi kalau lagi kurang sehat, kalau misalkan memang lebih semangat, masya Allah, walaupun kurang sehat tuh tetap ayo kita nyari pahala. Masya Allah. Jadi terkadang kalau misalkan ada juga, alhamdulillah ada kawan-kawan Paskas ini yang punya mobil. Jadi setiap hari Ahad kita khususkan dengan beliau, kita langsung 10 pondok Oh. atau Satu hari ya. satu hari. Oh, Hari iya. biasa. Kalau pakai motor Kalau pakai biasanya motor, satu motor berapa karung bisanya? bisanya 100 kilo lah paling banyak ya. Oh, 100 kilo tuh 5 karung. 5 5 karung. karung. Satu motor 5 karung. Iya, paling normal sih 4 kalung. Oh, 4 karung. Jadi 8. Cewek gimana? Cewek juga? Nah, Ada akhwat sebagian. juga ada. Oh. Alhamdulillah. Buat antum nih para pemuda, Nah. jangan kalah sama akhwat-akhwat. Masa akhwat aja manggul beras, antum nggak mau. Tuh gitu. Oke. Suka duka. Antum dulu suka duka di Paskas nih. Ada pengalaman menarik atau apa? Kalau suka dukanya kebetulan lagi udah lo ya pas hujan tuh. Oh, kalau Paling- hujan. Oh iya, motor loh. Motor paling ini ya, motor itu biasanya kan hujan, beras otomatis kan basah. Basah. Nah, itu yang jadi masalahnya. Jadi kadang-kadang kita tertunda gitu. Gak langsung nyampe target sekian pesantren, tapi yang dapat misalkan 1 apa 2 gitu. Itu yang paling dikhawatirkan. Dukanya. Dukanya Sukanya itu. sukanya apa? Sukanya itu pas lagi kita kayak tadi Ustaz, kita lagi kurang semangat atau lagi sedih gitu kan, pas teman-teman manggil buat beramal soleh, ya kita sembuh dari situ. Wah, Alhamdulillah kan. Jadi di situ. obat futur. Nah, penguat putur namanya. Antum suka duka. Suka duka. Sukanya dulu apa dukanya? Sukanya. Dulu. Sukanya ketika kita sudah baru sampai masuk gerbang pesantren itu, ketika kita melihat anak-anak kecil Santri-santri. tersenyum gitu kan, menyambut kita para paskas, masya Allah. Itu ya kebahagiaan yang tidak Tidak bisa tidak diungkapkan. bisa diungkapkan. Gitu. Dukanya gimana? Dukanya apa ya? Bahkan gak ada dukanya malah. Gak ada sih. Gak ada ya. Kan sepertinya Masalah tidak juga ada. insya Allah ada solusinya gitu ya. Selalu ada solusi. Selalu ada solusi. Masya Allah.